Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Resdianti dengan NIM 50211000022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme dan struktur pasar dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Pada materi penjelasan pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang hendak melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan suatu mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar berperan penting dalam perekonomian. Pasar telah ada sejak masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang sudah dijalani selama berabad-abad. Pasar juga merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim dan dapat digunakan sebagai katalisator hubungan transendental Muslim dengan Tuhan. Dengan kata lain, pasar adalah perdagangan dalam ibadah Muslim dengan kehidupan ekonomi. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah, di mana beliau sering pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Dan sistem pasar yang kita kenal saat ini adalah sistem pasar yang bebas, yang biasa menggunakan prinsip laissez-faire et laissez le monde faire de lui-même, yang berarti biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri. Maksudnya di sini adalah biarkan saja perekonomian itu berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, karena nanti akan ada suatu tangan tak terlihat yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Menurut prinsip tersebut, pasar yang paling baik adalah pasar persaingan bebas, sedangkan harga yang paling baik dibentuk oleh kaidah supply and demand. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah yang adil, harga barang yang stabil, dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah. Kemudian pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah semua karakteristik pasar yang bisa berakibat pada perilaku dan kinerja perusahaan di pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang maupun jasa tertentu. Struktur pasar juga merupakan elemen strategis yang relatif permanen dari lingkungan perusahaan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja dalam pasar. Sehingga struktur pasar merupakan bahasan yang penting untuk mengetahui perilaku dan kinerja pada industri. Penjelasan selanjutnya itu tentang pengertian filsafat ekonomi Islam. Kata filsafat dan kata ekonomi serta kata Islam punya maknanya sendiri-sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, filsafat memiliki pengertian bahwa pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya. Sedangkan secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Yang dimaksudkan di sini adalah aturan-aturan yang berguna untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik setingkat rumah tangga rakyat maupun setingkat rumah tangga negara. Sedangkan Islam menurut asal katanya berasal dari kata aslama, sulamun dan salima. Aslama berarti menyerah kepada Allah dan bersedia tunduk kepada segala yang datang dari Allah. Sedangkan sulamun berarti bahwa Islam itu merupakan tangga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan meraih ridha Allah. Sementara salimah berarti bahwa Islam itu membawa pemeluknya ke arah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketiga kata tersebut bila digabungkan menjadi filsafat ekonomi Islam. Berdasarkan hal ini dapat didefinisikan bahwa filsafat ekonomi Islam adalah upaya untuk mengetahui dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat-hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Dengan kata lain, pengkajian atas dasar-dasar dan prinsip, sumber, dan nilai-nilai seluruh aktivitas ekonomi yang dianalisis dengan kacamata agama atau ajaran Islam sebagai falsafah hidup manusia. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat, Tuhan, manusia, dan alam. Kunci dari filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya.
Selanjutnya pembahasan tentang mekanisme pasar dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Rasulullah SAW dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah lah yang menentukannya. Beberapa ulama klasik yang pernah membahas tentang ekonomi Islam dalam hal mekanisme pasar secara empiris adalah yang pertama, Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empiris, yang hidup di awal abad kedua Hijriah, yaitu pada 731 sampai 798 Hijriah. Dia telah membahas tentang hukum supply and demand dalam perekonomian. Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti itu, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan yang sangat sedikit tetapi tetap murah. Dalam konteks ini, Abu Yusuf mengemukakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahalnya harga barang. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Ulama yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah. Berbeda dengan Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah melakukan kajian yang menyeluruh tentang permasalahan mekanisme pasar. Dia menganalisa masalah ini dari perspektif ekonomi dan memaparkan secara detail tentang kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tingkat harga. Jadi, sekitar 5 abad sebelum kelahiran Adam Smith, Ibnu Taimiyah telah membicarakan mekanisme pasar menurut Islam. Melalui konsep teori harga dan kekuatan supply and demand dalam karya-karyanya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jika permintaan menurun sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. Sehingga menurut Ibnu Taimiyah, kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan oleh ulah orang yang tertentu secara tidak adil atau zalim. Ulama berikutnya yaitu Al-Ghazali. Jika Ibnu Taimiyah yang hidup 500 tahun sebelum Adam Smith sudah membicarakan teori harga, ternyata Al-Ghazali yang hidup 700 tahun sebelum Adam Smith juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep supply and demand. Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Walaupun tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi secara modern, beberapa paragraf dan tulisan dari Al-Ghazali jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan dalam kalimat, jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Pemikiran Al-Ghazali tentang hukum supply and demand untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan, dan paham tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahkan ia telah mengidentifikasikan produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Ulama berikutnya yaitu Ibnu Khaldun.
Selain Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali, intelektual muslim yang juga membahas teori harga adalah Ibnu Khaldun. Di dalam Al-Muqaddimah, ia menulis secara khusus bab yang berjudul Harga-harga di Kota. Ibnu Khaldun mengemukakan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan demand, ia memaparkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang, sedangkan pada sisi penawaran, supply, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut. Pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga. Menurutnya, ketika barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun bila jarak antara kota dekat dan aman, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Paparan itu menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sependapat dengan Ibnu Taimiyah yang telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah struktur pasar dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi.